Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki Minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara juga. Memasuki minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian
dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama kita menerima berita anugerah yang tertulis di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat ke-7 dan yang ke-8. Inilah yang diberitakannya, "Sudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita dengan saling memberi salam damai. Salam damai bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan menuntun kami sampai hari ini. Oleh karena cinta kasih-Mu lah, kami dimampukan untuk menghayati segala perkara kehidupan kami bersama dengan kesetiaan, cinta kasih dan belas kasih-Mu. Sungguh Tuhan, semuanya oleh karena Engkau, dan saat ini persekutuan kami, pribadi kami serahkan kepadamu kembali agar Engkau berkenan memperbaharui dan memampukan kami melanjutkan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Terutama ketika saat ini kami bersama-sama hendak mendengarkan firman-Mu, bukalah hati kami supaya kami dimampukan untuk menjalankan hidup pemberian Tuhan kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk memberitakannya, juga Tuhan berkati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan melalui Injil Markus pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Injil Markus pasal pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Inilah permulaan Injil
tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga hari ini baik, sehat, dan penuh semangat melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita telah memasuki masa Advent yang kedua, di mana kita diingatkan bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut peringatan kelahiran Tuhan Yesus, dan mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, firman Tuhan pada saat ini diberi tema persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi kebiasaan umum bagi kita semua kalau hendak mempunyai sesuatu atau memerlukan sesuatu atau melakukan sesuatu, biasanya kita butuh persiapan. Dan persiapan itu dengan adanya persiapan lebih banyak menguntungkan. Karena kita sudah paling tidak mengetahui apa-apa yang harus dilakukan, disediakan agar tujuan yang hendak kita capai terlaksana dengan baik. Sekalipun dalam perjalanan ada banyak rintangan atau terjadi hal-hal atau peristiwa tiba-tiba yang membuat kacau persiapan kita, namun demikian kita telah merasakan kekuatan untuk menghadapi itu semua. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkaitan dengan persiapan itu, bacaan kita hari ini juga mengingatkan kepada kita. Seperti yang tertulis di dalam Injil Markus pasal pertama sampai dengan ayat pertama sampai dengan yang ke-8, ini mengingatkan kepada cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, Allah telah mempersiapkan seseorang dari sejak sebelum dilahirkan atau ketika ia dikandung, sampai ketika nanti berhadapan sendiri dengan Tuhan Yesus Kristus. Di sana tertulis oleh Injil Markus dengan nama Yohanes Pembaptis. Dan ia yang juga sudah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya, seperti yang tertulis dalam ayat yang kedua, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada seorang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya."
Melalui kitab Nabi Yesaya kita melihat Tuhan mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, apa yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan adalah seseorang agar dapat menyatakan karya Tuhan. Yang kedua dari sosok orang itu yaitu Yohanes Pembaptis, Tuhan juga mengingatkan kepada manusia, kepada orang-orang Yahudi pada saat itu agar juga mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Maka seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, seperti yang dibaca tadi, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Seruan itu, seruan yang disampaikan oleh Yohanes mengingatkan kepada bangsa Israel, orang-orang Yahudi, agar dapat memperbaharui seluruh kehidupan iman, kehidupan pribadi, kehidupan sehari-hari, agar ketika Tuhan Yesus datang, mereka mampu melihat apa yang dulu dinubuatkan oleh Allah sendiri melalui nabi-nabinya sekarang terlaksana. Mereka membuka diri, mampu membuka diri orang yang datang seperti yang telah dinubuatkan. Maka melalui Yohanes Pembaptis, orang-orang Yahudi diminta agar meluruskan jalan. Ini bahasa simbolik. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan bahasa simbolik itu? Dalam ayat yang keempat, Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah, itu adalah jalan yang harus diwujudkan oleh orang Israel ketika mereka hendak menerima Yesus Kristus. Apakah hubungannya pertobatan dengan kedatangan Tuhan Yesus? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekudusan itu menjadi hal yang utama. Kesucian itu menjadi hal yang utama. Kebaikan, kebenaran itu yang dibawa oleh Tuhan Allah. Sepanjang manusia jatuh di dalam dosa sampai ketika Tuhan Yesus hadir, Allah ingin agar kekudusan itu terus terjadi dalam kehidupan umat-Nya. Dan pada saat Yohanes Pembaptis, kekudusan itu tidak terjadi. Banyak orang-orang Yahudi dalam perilakunya, dalam kehidupan ibadahnya, dalam kehidupan apapun mereka telah jauh dari Tuhan. Maka kemudian seruan Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Bertobat adalah cara diri kita untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Mengubah diri kita dari hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah menjadi benar di hadapan Allah. Nah, itulah hubungannya. Ketika kita mau merasakan kebaikan dari orang lain, tentu kita harus bawa kebaikan terlebih dahulu. Ketika kita ingin menerima kebaikan dari sesama kita, terlebih dahulu kita harus membawa, mengubah, dan membentuk diri kita untuk baik terlebih dahulu. Tidak sebaliknya tentunya. Dan Tuhan menghendaki itu, agar ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Maka hal yang terpenting dalam hidup dan kehidupan kita untuk menyambut, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan adalah bagaimana kita selalu berintrospeksi diri, melihat diri, seberapa kehidupan kita telah condong kepada Tuhan, seberapa perilaku kita telah berkenan di hadapan Tuhan. Dalam banyak kesulitan, dalam banyak persoalan, dalam banyak tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi, bagaimana mulai dari cara berpikir, hati kita, tindakan kita,
selalu mendatangkan kebenaran Tuhan. Bukan perkara mudah di hari-hari ini, selain kita harus menghadapi pandemi, juga beberapa waktu ada peristiwa yang sangat menyedihkan di Sulawesi. Tentu bagi kita secara manusiawi saja, kita akan mengutuk keras. Tetapi bagi kita, apakah kutukan itu atau cara kita mengutuk itu kemudian menyelesaikan persoalan? Tentu tidak. Kita berharap tentunya negara kita tetap dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum ditegakkan, supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan. Namun demikian bagi kita, tentu kita berusaha untuk bagaimana menjaga kondisi hidup dan kehidupan bersama kita. Kita terus berjuang agar keadilan di negeri ini terus hadir di dalam hidup dan kehidupan kita. Kebenaran itu selalu lahir melalui peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Sekalipun ketika kita harus menyatakan kebenaran, ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang melemahkan, ada hal-hal yang memprihatinkan terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Tetapi baiklah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui minggu kedua Advent ini, atau Advent yang kedua, kita bersama-sama diajak bagaimana selalu melihat diri kita, supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Apalagi kalau itu kita hubungkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seperti pencuri yang datang secara tiba-tiba di malam hari. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Yang kita tahu adalah bagaimana kita terus menjaga diri kita, mempersiapkan iman percaya kita, agar sewaktu-waktu ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini, ia mendapati iman sebesar biji sesawi saja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita senantiasa mewujudkan persiapan kita dengan melihat diri kita masing-masing. Dan mari kita tunjukkan itu di dalam sikap hidup kita. Salah satu contoh yang ditunjukkan oleh Yohanes adalah, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan itu adalah bagian dari perwujudan pertobatan yang diteladankan oleh Yohanes dalam hidup dan kehidupannya. Ia hanya perantara, ia hanya jalan untuk mempersiapkan, tidak lebih. Dan itu disadari oleh Yohanes betul dengan kerendahan hatinya. Wujud dari pertobatan adalah salah satunya seperti yang diteladankan oleh Yohanes. Kerendahan hati di dalam hidup dan kehidupan kita kepada semua orang, kepada semua yang ada di kehidupan kita. Baik manusia maupun alam. Jangan hanya manusia, tetapi alam juga. Sebab kadang-kadang kita salah, hanya cukup manusia. Ketika alam kita juga tidak rendah hati dengan alam, apa yang terjadi? Hati-hati, hari-hari ini akan terjadi banyak banjir, melanda. Salah satu sebabnya bukan hanya soal faktor cuaca yang luar biasa, berganti menjadi lebih di musim penghujan lebih berat, tidak. Tapi salah satunya ketika kita bisa mencegah dengan kerendahan hati kita bersama dengan alam, kita akan merasakan kebaikan yang diberikan Tuhan. Melalui firman ini, mari bersama-sama kita wujudkan. Wujud persiapan kita melalui pertobatan kita, dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan memberkati kita semua, dan karyanya selalu lahir bagi sesama kita. Amin.
Kita bersaat teduh. Cukup. Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad, dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama menurut Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita menghadap Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat dan kita akan akhiri dalam doa Bapa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau mengingatkan kembali kepada kami, bagaimana seharusnya kami hidup di masa menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami diingatkan melalui firman-Mu hari ini, agar dalam menjalani hidup dan kehidupan pemberian Tuhan, kami selalu ingat kelemahan kami. Kami selalu ingat keterbatasan kami, supaya ketika kami salah, ketika kami melakukan tindakan yang tidak benar dan mendatangkan kerugian bagi yang lain, kami berusaha untuk mengembalikan pemulihan Allah melalui pertobatan kami. Dan kiranya dapat mewujudkannya melalui sikap hidup, tindakan dan ucapan kami, seperti yang telah diteladankan oleh Yohanes. Di hari-hari ini, ketika kami hidup, ada banyak persoalan yang terjadi, dan seringkali melemahkan penguasaan diri kami. Oleh karena itu, Roh Kudus kiranya menuntun kami, agar kami tidak mudah jatuh dalam pencobaan, tetapi dimampukan untuk melahirkan karya Tuhan yang mendamaikan, yang memulihkan, yang menumbuhkan harapan bagi semua orang. Ya Tuhan Allah kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi persoalan. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa berbagi dengan mereka, menguatkan dan memampukan kami untuk berbelas kasih. Demikian pula Tuhan bagi saudara kami yang sakit, baik karena penyakit maupun karena usia. Pengharapan kiranya selalu tumbuh di hati mereka saat mereka berusaha untuk pulih dari kondisinya.
orang-orang yang dikasihi mengelilingi mereka, menjadi sarana bagi saudara-saudara kami untuk merasakan kekuatan dari Tuhan. Demikian pula mampukan keluarga yang saat ini setia, mendampingi terutama bagi para lanjut usia. Dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan menolong keluarga untuk semakin sabar dan berharap kepada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang oleh karena wabah COVID-19 juga harus terbaring, diisolasi, dan mendapatkan perawatan intensif. Tuhan tolong, Tuhan berkati, agar dapat berjuang penuh dengan pengharapan, pulih kembali, melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Demikian pula para medis yang juga berjuang mendampingi dengan cinta kasih mereka, agar orang-orang yang dirawatnya kembali pulih. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jagai mereka, supaya mampu melakukan yang terbaik. Kami juga mohon berkat-Mu untuk setiap kami, bersama dengan pemerintah, agar mampu dengan sungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan. Sebab di hari-hari ini karena pandemi, justru terjadi peningkatan jumlah penderita pasien COVID-19. Ya Tuhan, mampukan kami belajar, mampukan kami melihat, mampukan kami menjaga diri kami, menjaga orang-orang di sekitar kami, supaya apa yang sedang terjadi dan mungkin masih lama terjadi tidak semakin membuat kami merasa terbeban, tetapi justru tetap penuh dengan pengharapan akan pulihnya kondisi kemanusiaan kami. Kami menyerahkan pula kehidupan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Melalui pemerintah, Tuhan berikan hikmat agar dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini. Apapun bentuk dan persoalan yang sekarang kami hadapi, kiranya kami dimampukan untuk senantiasa membangun kehidupan yang lebih baik. Ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan pula di dalam menyuarakan suara kenabian, cinta kasih, belas kasih-Mu dan pengampunan-Mu, sehingga tidak kalah oleh kedengkian, kebencian, permusuhan, tetapi justru menebarkan pengampunan kepada siapapun dan dalam persoalan apapun. Ya Tuhan Allah kami, demikian pula dengan gereja-Mu, umat kepunyaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk terus berkarya, memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Kami menyerahkan apa yang kami lakukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di sekeliling kami. Kiranya Tuhan memakai kami dan memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan melahirkan cinta kasih. Dan kami hendak menyerahkan pula kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas dari langkah kehidupan kami. Di dalam kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan terselip dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan doa Bapa kami,
Kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar dalam mengaturkan persembahan terambil dari Roma 12 ayat pertama dan kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami dari hari lepas hari dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini pula kami mohon bimbingan dan pertolongan Tuhan dalam memasuki minggu Advent kedua, sehingga dengan antusias dan semangat serta rasa syukur kami untuk menyambut dan merayakan Natal di tahun ini. Terutama kita dapat mempersiapkan diri dalam kehidupan kami untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Kiranya Tuhan membimbing dan menuntun kami sehingga perbuatan kami selalu seturut dan menurut kehendak Tuhan. Selain itu ya Tuhan, kami membawa persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkati sehingga menjadi persembahan yang hidup dan dapat bermanfaat
sebagai keluasan kerajaan-Mu di GKJ Sabdo Winedar dan sekitarnya. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan undur, melanjutkan hidup pemberian Tuhan, dan mari bersama-sama kita senantiasa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.